Halo Bedikers. Bendungan merupakan sebuah bangunan yang berguna untuk menampung air dan biasanya difungsikan untuk pengairan lahan, penampung air hujan, dan pembangkit tenaga listrik. Di Indonesia sendiri jumlah bendungan tercatat mencapai 205 unit yang tersebar di 16 provinsi. Tak hanya di Indonesia, tapi negara lain tentunya juga tak mau kalah dengan pengadaan bendungan. Termasuk negara yang pernah menjadi bagian dari negara Indonesia, yakni Timur Leste. Dari kedua negara ini, kita akan membahas bendungan terbesar, baik yang sudah difungsikan maupun yang masih dalam proses pembangunan. Lantas, bendungan apa saja kah itu? Mari kita bongkar. Kita mulai dari bendungan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki bendungan terbesar di Asia Tenggara, yaitu Bendungan Cirata yang luasnya 43.000 hektar. Bendungan Cirata ini dibangun pada tahun 1994 yang memiliki kapasitas listrik mencapai 1000 MW. Saking luasnya bendungan Cirata ini sampai terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Bandung, Purwakarta, dan Cianjur. Bendungan ini juga merupakan pembangkit listrik tenaga air yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 1.428 GWh per tahunnya. Pada tahun 2020, pada bendungan Cirata ini akan dibangun PLTS terapung yang rencananya akan selesai di akhir tahun 2022. Ketika PLTS selesai, maka akan menjadi PLTS terapung yang ramah lingkungan pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Semoga saja cepat selesai ya. Berikutnya proyek Bendungan Bener yang berlokasi di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bendungan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang sedang dalam tahap pembangunan. Ketika selesai nantinya bendungan ini akan memiliki ketinggian 159 meter serta panjang timbunan 543 meter dan lebar bawah sekitar 290 meter. Bendungan ini digadang-gadang akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Bendungan Bener ini akan dapat mengairi lahan pertanian seluas 15.000 hektar dan dapat mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik per detik. Tak hanya itu saja, bendungan ini juga akan difungsikan sebagai PLTA yang diklaim dapat menyuplai energi listrik sebesar 6 MW. Lokasi Bendungan Bener yang diapit oleh 2 bukit ini juga berpotensi untuk menjadi tempat pariwisata, seperti wisata alam, wisata air, serta pengembangan sektor perikanan. Wah, kayaknya bakalan jadi bendungan yang indah ya nantinya. Oke, kita lanjut. Ada Bendungan Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur yang berada di Kabupaten Purwakarta, Cianjur, dan Bandung ini adalah bendungan yang terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara saat ini. Bendungan Jatiluhur yang dibangun pada tahun 1857 ini memiliki luas lahan 8.300 hektar dan dapat mengairi irigasi sawah seluas 242.000 hektar. Dalam proses pembangunannya dulu, sebanyak 14 desa besar ditenggelamkan dan sebanyak 5.000 orang dipindahkan ke sekitar bendungan. Bendungan Jatiluhur ini juga berfungsi sebagai PLTA yang mampu menghasilkan 187 MW atau rata-rata sekitar 1.000 juta kWh setiap tahunnya. Ada yang sudah lihat langsung bendungan ini? Berikutnya ada Bendungan Jati Gede yang membendung aliran Sungai Cimanuk, berlokasi di daerah Majalengka dan Sumedang, Jawa Barat. Pembangunan Bendungan Jati Gede ini dimulai pada tahun 2008 dan diresmikan pada tahun 2015. Namun baru dioperasikan penuh pada tahun 2017. Untuk ketinggian bendungan ini adalah 110 meter dan panjangnya mencapai 1.715 meter. Luas keseluruhan dari bendungan ini mencapai sekitar 4.980 hektar yang membuatnya masuk dalam salah satu bendungan yang terbesar di Indonesia. Selain sebagai irigasi, fungsi utama bendungan ini adalah sebagai PLTA yang dapat menghasilkan listrik sebesar 10 MW. Wow! Nah, kalau yang tadi dari bendungan Indonesia, sekarang kita pindah ke bendungan Timur Leste yang gak kalah besar nih, Bedikers.
Bendungan Roti Klot, bendungan yang terletak di Kabupaten Belu ini, mempunyai kapasitas 3,3 juta meter kubik dan sudah dilakukan pengisian impounding sejak Desember 2018. Bendungan Roti Klot merupakan salah satu dari 49 bendungan baru yang dibangun pada periode 2015 hingga 2019. Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengatakan manfaat bendungan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat dan kegiatan pelabuhan atau pupuk sebesar 40 liter per detik, suplai irigasi seluas 149 hektar, dan pariwisata. Bendungan Roti Klot juga berfungsi mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Belu yang memiliki musim hujan singkat yakni sekitar 3 bulan. Namun intensitasnya tinggi. Pembangunan Bendung Roti Klot ini berbatasan langsung antara Nusa Tenggara Timur dan Timur Leste yang menggunakan daya proyek sebesar 496 miliar rupiah. Gede banget ya. Masih dari bendungan yang berbatasan dengan NTT yakni Bendungan Tilong. Bendungan yang satu ini terletak di Desa Oel Nasi, Kabupaten Kupang yang diresmikan pada 2002. Bendungan yang sudah berusia 20 tahun ini memiliki daya tampung air sebesar 19 meter kubik. Bendungan yang juga terletak di perbatasan Timur Leste dan NTT ini merupakan bendungan terbesar di Kupang yang memasuk air ke 1.548 hektar sawah dan air baku. Sayangnya, air dari bendungan yang pertama kali dibangun pada tahun 1998 silam ini pernah dikabarkan mengandung plankton berwarna sehingga sulit didistribusikan kepada masyarakat. Hanya itu, penurunan debit air karena curah hujan juga pernah terjadi pada akhir tahun 2019 hingga awal 2020 yang sangat rendah, sehingga tampungan air pada bendungan ini tidak penuh. Terakhir ada Bendungan Bulto, Manatuto, Timur Leste. Tahun 2016, Jepang telah memberikan dukungan pembangunan bangsa Timur Leste dan menjadi tahun yang tak terlupakan bagi Timur Leste. Saat Perdana Menteri Jepang memberikan bantuan sebanyak 43 juta dolar Amerika Serikat ke Timur Leste untuk pembuatan bendungan. Bendungan yang dimaksud adalah Bendungan Pluto, Manatuto, Timur Leste, yang dibangun pada 30 Juli 2016 dan selesai dibangun pada 25 April 2019. Tak hanya itu, bendungan ini mempunyai irigasi bagian belakang dengan panjang 200 meter dan tinggi 2 meter. Dengan 2 gerbang dorong persegi dan 4 gerbang asupan saluran utama ini, mampu memasok air dari Hatama ke Vimesi. Luas arena bendungan ini sendiri mempunyai lebih dari 12 km dan kedalaman mencapai 45 meter. Pembangunan bendungan ini dulunya mempekerjakan lebih dari 200 pekerja. Wow! Menurut kalian mana nih bendungan yang paling bagus?